Assalamualaikum. Balik lagi di channel kita La Tahzan Innallaha Ma'ana. Kali ini kita ada di segmen Reading Book Together. Jadi di segmen ini kita akan baca buku bareng-bareng gitu. Nah, tapi baca bareng-bareng kali ini beda loh sensasinya, karena buku yang akan kita baca bareng-bareng adalah buku Smart Read Islam, atau bisa disebut juga SWI. Nah, buku SWI ini ada dua bagian sih, ada yang satu, ada yang dua gitu. Tapi kali ini kita akan baca bareng-bareng buku bagian yang satu. Nah, buku ini disusun sama tim SWI gitu. Kita lihat ya. Tim penulisnya ada berdua nih guys. Yang satu Ustadz Lucky Berau, yang kedua ada Ustadz Ruslaini Hafiz. Di buku ini banyak banget yang bahasan gitu maksudnya. Tapi kali ini kita cuman bakal baca bareng-bareng satu bagian aja ya, satu judul. Bagian pertama itu temanya Finding the Light, atau bahasa Indonesianya menemukan cahaya. Cahaya. Ya, oke. Nah, kita buka ya. Nah, di sini ditulis kalau misalnya kita manusia itu hidup. Nah, ciri manusia hidup adalah bernafas. Nah, sekarang cek dulu deh. Yuk, kita bernafas bareng-bareng. Masih pada bernafas? Kalau misalkan masih bernafas, berarti teman-teman masih hidup. Oke. Nah, kehidupan itu di sini diibaratkan sebuah perjalanan. Nah, perjalanan ini harus ada tujuan, karena kehidupan dunia itu perjalanan yang singkat gitu. Kayak misalnya kita nih holiday ke Ancol, ke Dufan, kemana aja deh tempat liburan, pasti kan sebentar ya gitu. Nah, kehidupan ini juga sebentar gitu. Jadi karena sebentar itu harus ada tujuan, karena kalau misalnya nggak ada tujuan itu akan buang-buang waktu gitu. Karena kita kan bingung kalau misalnya nggak ada tujuan, kita mau jalan terus nih, tapi kan nggak tahu mau arah jalannya kemana gitu, nggak ada alasan gitu mau terus berjalan. Kalaupun kita diam, kita juga nggak ada alasan juga sih, soalnya bingung gitu, nggak ada tujuannya. Makanya dari itu gitu ditulis di sini, hidup ini kita hidup di dunia ini harus punya tujuan. Yes, tujuan itu penting. Di sini ada contoh kisah kesungguhan dalam mencapai proses gitu. Jadi di buku ini ditulis kisah Nemo. Teman-teman pada tahu kan kisah Nemo, dua ikan badut ya. Kisah dua ikan badut. Tahu kan Nemo yang kayak gimana? Kalau nggak tahu, gini nih. Kayak gitu. Jadi di situ dikisahkan bahwa kedua ikan ini berpisah sangat jauh. Yang satu ada di ada di akuarium di sebuah rumah seorang dokter gigi. Yang satu lagi ada di laut lepas gitu. Nemonya yang ada di akuarium, bapaknya yang ada di laut lepas. Di situ bapaknya sedih gitu ya, sedih kehilangan anaknya gitu. Dan akhirnya bapak itu memutuskan, ya bapaknya tuh namanya Marlin ya. Jadi nama anaknya Nemo bin Marlin ya guys gitu. Di situ dikatakan di situ dikisahkan bahwa ya si ayahnya itu udah memutuskan tujuannya untuk mencari anaknya gitu. Dan ayahnya
sangat bersungguh-sungguh gitu nyari anaknya gitu. Dia nggak peduli walaupun harus jauh banget perjalanan yang ditempuh, terus juga banyak banget rintangan yang harus dia lalui gitu. Mulai dari ketemu ikan yang nyebelinnya tak ampun, kayak siapa sih namanya di sini, Dory gitu ya, dia nggak peduli gitu. Dia terus nyari Nemo dan akhirnya ya mereka berdua ketemu. Jadi ya, akhirnya tujuannya tercapai gitu. Jadi dia fokus tujuannya gitu. Itu baru kisah Nemo ya, itu kan kisahnya fiksi. Nah kalau kita bisa nyambungin di kehidupan nyata gitu, contohnya kayak kalau kalian nih ya, kalian aja bukan aku, kalian kebelet pingin pipis kan, di pikiran kita pasti terbayangnya WC, itu kan tujuannya WC, bukan yang lain gitu. Dan akhirnya kalau kalian kebelet banget kan, kalian bakal lari berusaha nyari WC dimanapun WC-nya berada gitu. Kalian gak akan peduli kalau misalnya ada yang nawarin pizza terus ada mang cilok manggil nenek, tapi gak peduli karena kalian udah kebelet. Jadi yang di pikiran kalian itu cuma WC gitu. Jadi itu bersungguh-sungguh tuh kayak gitu sih pengibaratan di dunia nyatanya. Ya jadi setelah kita tahu tujuan dan udah tahu nih harus sungguh-sungguh untuk kejar tujuan itu, nah ada yang ketinggalan, ada yang kurang lengkap, yaitu apa? Itu harus adanya ilmu gitu. Karena nggak mungkin dong kalau misalnya kita punya tujuan kemana gitu, udah bersungguh-sungguh tapi nggak tahu caranya kayak gimana, nggak tahu jalannya kayak gimana. Nah disitulah pentingnya ada ilmu gitu. Jadi harus cari ilmu gitu. Nah di sini ada kisah lagi nih guys, banyak kisah ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kisah di sini dikisahkan ada seekor elang gitu. Enggak sih, salah, sebutir telur elang. Telur elang ini apa sih? Ada nyasar nggak tahu gimana ya ceritanya, pokoknya nyasar aja gitu. Nyasar di di kandang ayam gitu. Jadi si telur ini tuh hidup bersama-sama dengan telur ayam gitu. Nah jadi dan si ibu ayam ini juga nggak nyadar gitu ya kalau ada telur yang berbeda gitu. Jadi dia memperlakukan sama gitu. Ya udah sama-sama dirami gitu sampai akhirnya mereka semua menetas gitu. Cok ke dunia gitu. Nah dan sebagai bayi elang gitu pasti gak tahu juga ya harus ngapain, pasti ya udah ngikutin yang ada gitu, ngikutin yang ada di situ gitu. Yang ayam-ayam yang lain manggil mama ke ayam itu dia juga manggil mama gitu. Jadi dia juga sama gitu, kerasa kalau dia juga anak ayam gitu. Dia ngikutin cara makannya kayak apa gitu, makan apa. Jadi apa sih ayam makan apa? Makan cacing ya. Si bayi elang itu juga ikutan makan cacing gitu. Dia nggak tahu makanan asli dia itu apa gitu. Jadi ikutin aja gitu. Nah setelah waktu bergulir terus dia tumbuh besar. Nah di situ ada ibu elang terbang dan kan si elang itu di bawah ya, ngeliat loh kok aku sama bentuknya kayak dia. Pas lihat ke ibunya yang dulu ya, ibu angkatnya, ternyata oh iya aku beda sama mereka gitu. Aku bisa terbang ternyata gitu. Aku juga makannya bukan cacing tapi aku harus makan mereka gitu, makan ayam itu sebenarnya bisa, aku harus makan ibu aku gitu. Nah disitulah gitu, di kisah itu kita bisa ambil gitu ya, kalau misalnya ini sebabnya kalau kita punya tujuan, punya semangat, ini nggak punya ilmu gitu. Jadi kan jalan yang ditempuhnya salah gitu.
yang selama ini dia pakai salah. Dia pakainya ilmu keayaman gitu, yang harusnya itu pakai ilmu kelangan gitu. Nah, jadi finding the light yang harusnya kita lakuin itu gitu. Jadi enggak sekedar kayak tadi orang gitu cuman cari tahu makannya kayak apa gitu. Nah, kita harus ada tambahannya gitu, harus beda gitu, yaitu tambahannya itu cara yang benar sesuai fitrah. Karena apa? Karena kita manusia gitu, nggak sama kayak hewan gitu. Emang kita mau itu disamain sama hewan? Enggak kan? Ya. Jadi Allah juga udah mengistimewakan kita sebagai manusia, makhluk yang mulia gitu. Karena apa bedanya? Kita Allah anugerahkan punya akal gitu. Nah, di sini juga ada firman Allah gitu dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Jadi dari yang tadi kita udah baca sama-sama itu, akhirnya kita bisa simpulin bahwa ternyata kita butuh ilmu ya untuk bisa tahu light kita itu apa, cahaya kita itu apa, dan tujuan kita itu apa gitu guys. Nah, penasaran nggak tujuan kita apa? Kalau penasaran, nantikan video volume kedua. Oke guys, jadi sekian segmen Reading Book Together kali ini. Nantikan segmen kita berikutnya di volume kedua nanti gitu. Nah, jangan lupa dukung kita channel Ahzan dengan cara like, comment, and share video ini. Oh, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.